Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin sampai kepada perkataan muallif wala yajuzu syartu syai'in liyantafi'a bihi al-muqrid. Taqra. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la yajuzu syaratu syai'in liyantafa bihi al-muqrid. Dan tidak diperbolehkan mensyaratkan sesuatu yaitu untuk memberikan kemanfaatan bagi pemberi pinjaman. Lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Yang hal ini didasari oleh riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, setiap pinjaman yang memberikan kemanfaatan kepada pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu yajuzu an yastarita al-muqrid 'ala al-muqtarid malan ziyadatan fihi 'ala al-muqtarid mimma yantafi'u bihi al-muqrid. Ma la ziyadata fi. ما لا زيادة فيه على المقترض مما ينتفع به المقرض لأن هذه الشروط في تحقيقها نفع للمقرض ولا مضرة fiha 'alal muqtarid wala dalila 'ala tahrimiha. Dan sebagian pendapat ahlul ilmi, itu para ulama berpendapat atau berpandangan, yaitu diperbolehkannya untuk mensyaratkan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, yaitu harta tambahan kepada Sesuatu yang sudah datang. malah masya Allah, baik. Mala ziyada fihi al-muqtarid mimma yantafi bihil muqrid. Sesuatu yang tidak diperbolehkan ada tambahan Ya. kepada penerima pinjaman yang memberikan kemanfaatan bagi pemberi pinjaman. Karena persyaratan ini secara realisasinya adalah merupakan kemanfaatan bagi pemberi pinjaman dan tidak ada kemudaratan di dalam persyaratan tersebut atas penerima pinjaman dan tidak ada larangan, tidak ada dalil dalam pelarangannya. Dan inilah yang lebih benar. Nah, Ya. Setelah membahas tentang masalah qard, muallif memasukkan pembahasan manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman. Beliau memutlakkan dengan mengatakan tidak boleh memberikan persyaratan apapun juga yang dalam persyaratan itu pemberi pinjaman mendapat manfaat terpisah. Sendiri saja dia dapat manfaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka hukumnya adalah riba. Dan ini hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Yang lebih kuat adalah kaidah fiqhiyah. Ya, berarti makna umumnya apapun manfaat adalah riba. Padahal penerapannya tidak seperti itu. Seorang yang memberikan pinjaman pada pihak yang mampu secara keuangan dan tidak menunda pembayaran. Seperti dia meminjamkan dananya ke pihak lembaga keuangan dalam bentuk tabungan. Di sini dia dapat manfaat si penerima pinjaman. Si pemberi pinjaman. Apa manfaatnya? Itu uangnya ngumpul dan aman. Ya. Maka manfaat ini manfaat yang tidak terpisah akan ada dalam setiap pinjaman, maka hukumnya boleh. Ya. Begitu juga kaidah ini umum. Bisa jadi manfaat untuk penerima pinjaman. Apakah juga riba? Penerima pinjaman itu dapat manfaat dari pinjaman itu untuk memenuhi
kebutuhannya. Pasti tidak, ya. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan itu tidak mutlak. Tidak mutlak bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman hukumnya riba, tidak. Bisa jadi pemberi pinjaman mensyaratkan kepada penerima pinjaman. Akan tetapi tidak ada penambahan harta, tidak ada penambahan harta yang terpisah dari pihak penerima pinjaman, manfaat untuk pemberi pinjaman. Maka tidak ada mudarat berarti dengan demikian bagi si penerima pinjaman, hukum asalnya kan akad jual beli boleh. Yang tidak boleh itu adalah riba. Riba itu artinya tambahan dalam utang piutang. Ada manfaat tapi tidak ada pertambahan. Ya, maka yang lebih kuat menurut syarih hukumnya boleh. Contohnya seperti berikut. Fadhal Syekh. قال الشارح حفظه الله تعالى ومثله إذا شرط المقرض نفعا من غير المقترض فالأقرب أن هذا الشرط الصحيح لأنه لا دليل على منعه. Dan misalnya apabila pemberi mensyaratkan sebuah manfaat dari selain penerima pinjaman, maka yang lebih tepat adalah syarat ini sahih atau dibenarkan karena tidak ada dalil atas pelarangannya. Ya, sebentar. Begitu juga sama dengan di atas manfaat yang dibolehkan bila manfaat itu tidak berasal dari penerima pinjaman, dari pihak ketiga, umpamanya, kaedahnya mutlak. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba. Tapi dalam prakteknya tidak begitu juga. ولهذا ولهذا فإن الأقرب جواز تعامل بجمعية الموظفين موظفين إذا شرط استمرار جميع المشاركين فيها حتى تدور دورة كاملة. وجمعية الموظفين هي أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا لما يدفعه الآخرون، وذلك عند نهاية كل شهر أو حسب ما يتفقون عليه. وتسلم هذه المبالغ في الشهر الأول لواحد منهم، وفي الشهر الثاني أو حسب ما يتفقون عليه تسلم لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء. فحقيقتها مع وجود هذا الشرط أن كل واحد من المشاركين فيها يقول لن أقرض فلانا وفلانا إلا بشرط أن يقرضني فلان وفلان وهذا لا حرج فيه كما سبق. Dan oleh sebab itu, karena yang lebih benar atau yang lebih tepat adalah diperbolehkannya bermuamalah bi jam'iyatil muwazzafin, asosiasi arisan, masya Allah. Jam'iyatil muwazzafin yaitu arisan apabila disyaratkan bagi seluruh peserta sampai berputar seluruh pesertanya secara sempurna, bagiannya secara sempurna. Ya, artinya satu putaran seluruhnya dapat. Nah, harus berlanjut, semuanya harus ikut sampai satu putaran. Ya. Dan jam'iyatil muwazzafin atau arisan ini adalah adanya kesepakatan antara sejumlah orang untuk menyerahkan masing-masing sejumlah besar dari nilai uang atau nilai harta yang nilainya sama dan diberikan kepada yang lainnya. Dan pada setiap akhir bulan atau sesuai dengan apa yang disepakati oleh setiap peserta, maka masing-masing menerima sejumlah nilai uang yang disepakati pada bulan yang pertama. Bukan masing-masing. Salah satu di antara mereka menerima sejumlah uang pada setiap akhir. Bulan pertama. Dan juga pada bulan yang kedua atau sesuai dengan waktu yang disepakati oleh masing-masing. Dan yang lainnya menerima. Demikianlah sampai setiap peserta yang ada di dalam peserta arisan tersebut menerima
nilai yang sama pada pada bulan berikutnya. Nah, fa haqiqatuha ma wujudi hadha syart anna kulla wahidin minal musyarikina fiha yaqul. Maka hakikatnya pada persyaratan seperti ini, sejatinya setiap peserta mengatakan, tidak akan aku berikan pinjaman kepada fulan atau fulan, kecuali dengan syarat dia memberikanku pinjaman. Dan ini tidak mengapa, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, eh, bahwasanya di antara bentuk persyaratan yang disyaratkan oleh muqrid yang tidak ada di situ pertambahan harta. Ya, hukum asalnya boleh. Nah, Seperti mensyaratkan aku pinjamkan kamu dengan syarat kau pinjamkan aku. nah, Artinya ketika dalam arisan dia dapat, berarti yang lain meminjamkan dia kan ya. selesai. Dan ketika yang lain dapat, dia pinjamkan dia. Ini menurut pandangan Profesor Dr. Abdullah Jibrin. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Amrani dalam tesisnya Al-Manfa'atu fil Qadhi, manfaat di dalam akad qad. Sebetulnya hakikat dari arisan yang dapat menerima pinjaman, yang belum dapat memberikan pinjaman. Kemudian ketika yang belum dapat, dia sebagian menerima pembayaran atas pinjamannya, sebagian lagi dia meminjam. Bisa dipahami? Nah, Ya. Ini ada mereka 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bersepakat mereka setiap 1 pekan masing-masing menyerahkan 1 juta rupiah. nah, Ya, setiap pekan. Berarti setiap 5 pekan masing-masing terima uang 5 juta rupiah. Dengan dikocok atau diundi atau ditentukan dari awal, ya, bahwa pekan ini siapa yang dapat, pekan ini siapa yang dapat. Ketika pekan pertama yang dapat adalah yang pertama, fulan yang pertama, namanya Ali. Ya. Dan dia berarti terima pinjaman 40 juta karena uangnya 10 juta. nah, Ya. Terima pinjaman 40 juta. Ketika pocokan kedua, pekan kedua, namanya Umar. Umar berarti terima, karena dia bayar 2 kali, terima pinjaman 30 juta, dan sebelumnya dia meminjamkan ke Ali 10 juta. Dan 10 juta lagi uangnya dia. ya, Dan begitu seterusnya. Ketika si umpamanya Farhan yang nomor 3, ya, dia dapat di pekan ketiga. Berarti dia terima pinjaman 20 juta dan menerima pembayaran 20 juta karena dia pada pekan ketiga, dan 10 juta uang dia. bisa. Nah, seperti itu terus. Jadi bukan pinjam meminjamkan, tapi pinjam bayar, pinjam bayar, pinjam bayar. Maka pinjam bayar bukan persyaratan. Ya, maka sebagian ulama memang ada yang mengatakan bahwa arisan itu adalah akridni ukriduka. Berikan aku pinjaman, aku berikan engkau pinjaman. Ya, sehingga ini memberikan persyaratan dalam pinjaman dan mendapatkan manfaat, yaitu uang ngumpul. Ya, sehingga sebagian ulama mengharamkan arisan itu. Dan itu pendapat Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dahulu. Sekarang saya tidak tahu pendapat terakhir beliau. Bagaimana dinukil oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Amrani. Karena menurut Syekh itu mempersyaratkan dalam pinjaman dan mendapatkan keuntungan, itu keuntungannya apa? Uang ngumpul. Ya. Kalau menurut Syekh Abdullah Jibrin, dia menganggap itu persyaratan juga.
Ya, kalau menurut Profesor Abdullah Abdurrahmi tidak persyaratan. Pinjam bayar. Kalau menurut beliau itu juga persyaratan, tapi persyaratan yang boleh. Ya, aku berikan engkau pinjaman dengan syarat kau berikan aku pinjaman. Padahal bukan kepada satu orang, ke orang lain. Kau berikan aku pinjaman, aku berikan engkau pinjaman. Atau ke sini aku bayar engkau. Mmm. Nah, maka itu persyaratan yang berbeda karena 3 sisi. Kalau tadi 4 sisi berarti. Seperti itu. Kalau menurut Profesor Jibrin, walaupun persyaratan, dia persyaratan yang boleh. Karena tidak ada pertambahan harta. Masing-masing setor uang 10 juta, ngumpul, nanti masing-masing terima 50, 50, 50, 50, 50. Dan masing-masing keluar uang 50 juga. Jadi tidak ada pertambahan harta. Ya. قال الشارح حفظه الله تعالى: وذهب بعض أهل العلم وهو الصحيح إلى أنه يجوز أن يشترط في القرض ما فيه منفعة للمقرض يقابلها النفع للمقترض، كما في مسألة Suftaja. سفسجة، لأن في هذه الشروط نفعا للطرفين ولا دليل على تحريمها. Dan sebagian ahlul ilmi berpandangan bahwa diperbolehkan, dan ini yang lebih sahih atau yang benar, yaitu diperbolehkan mensyaratkan, pemberi pinjaman mensyaratkan apa yang dapat memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman sebagai timbal balik dari kemanfaatan yang diterima atau diraih oleh penerima pinjaman. Sebagaimana dalam permasalahan safsajah. Dan persyaratan ini adalah kemanfaatan yang diterima oleh dua belah pihak, tidak ada larangan atas pelarangan, tidak ada dalil atas pelarangannya. Ya. Begitu juga bila manfaat imbal balik didapatkan oleh sama-sama mereka mendapat manfaat. Pemberi pinjaman dapat manfaat, penerima pinjaman pun mendapat manfaat juga. Maka dalam hal ini walaupun dia mempersyaratkan, hukumnya hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu kalau manfaat hanya khusus untuk mukrid. Ya, muqtarid tidak mendapat manfaat, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau sama-sama dapat manfaat, hukum asalnya boleh, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seumpama dalam kasus suftajah. Suftajah itu bukan bahasa Arab. Itu dinamakan, ya, diadopsi dari bahasa Persia. Itu artinya adalah seseorang meminjam, itu artinya kalau dalam bahasa sekarang travel check. Kalau bahasa dulu namanya suftajah. Ya, Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan, beliau mengatakan travel check sama persis dengan suftajah. Bisa ditakhrij dengan kasus suftajah. Suftajah itu bentuknya adalah seseorang meminjamkan uang kepada orang lain. Anda pinjamkan antum seihsan. Ya. Antum umpamanya akan ke Magelang. Tanggal sekian. Ya. Karena perkiraan ada di Magelang tanggal sekian juga. Nih, antum butuh pinjaman. Ya, betul Ustaz. Saya pinjamkan antum umpamanya sekian rupiah. Bayarnya nanti di sana ya. Ini masa dahulu. Ya. Maka dalam hal ini pemberi pinjaman dapat manfaat. Apa manfaatnya? Risiko di perjalanan menjadi tidak ada. Karena saya terima nanti di sana. Ya, berpindah risiko kepada penerima pinjaman. Bagi penerima pinjaman apa manfaatnya? Dia juga mau ke sana. Kalau harus bayar di Cilengsi zaman dahulu, sedangkan dia akan berada di sana sebulan. Tentu dia akan balik lagi ke sini untuk membayar. Tentu akan memberatkan dia. Ya, maka ini manfaat kedua belah pihak yang dibolehkan. Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan mengatakan, travel check seperti itu. Anda setorkan uang ke bank, lalu bank terbitkan travel check surat berharga, lalu Anda mau ke Magelang tadi,
Surat berharga ini bukan uang. Kalau hilang tidak ada masalah. Ya, Anda pergi ke Magelang, sana Anda butuh beli sesuatu, beli hasil pertanian atau apa di sana, Anda cairkan, Anda tarik uang Anda di cabang bank syariah tadi yang di Jakarta Cilengsi. Sama persis. Ya, dinamakan ini dengan takhrij. Takhrij kasus yang baru dengan kasus yang sudah dibahas oleh para ulama dahulu. mmm, Namanya takhrijul furu' ala al-furu'. na'am. Hmm. Qala syarih fizahullahu ta'ala wa ma idza syarata fil qardi ma fihi ziyadah يعني المقترض ليس له فائدة تقابلها فإن هذه الزيادة محرمة كما إذا شرط عليه أن يقرضه في وقت لاحق لإجماع أهل العلم على تحريم اشتراط المقرض على المقترض زيادة لا يقابلها سوى مجرد القرض ولذلك فإنه إذا شرط في جمعية الموظفين أن تدور دورة ثانية أو أكثر ويكون المتقدم. المتقدم نعم في الدورة الأولى متأخرا في الدورة الثانية فحقيقة هذا الاشتراط أن المتأخر في الدورة الأولى والذي بعد مقرضا والذي يعد مقرضا. الذي يعد مقرضا في تلك الدورة لكل من سبقه يشترط عليهم أن يقرضوه في الدورة الثانية فهو شرط محرم لما سبق ذكره. Dan apabila disyaratkan dalam akad pinjam adanya tambahan kepada penerima pinjaman dan tidak ada faidah yang timbal balik faidah yang dia terima, Jadi diterima oleh pemberi nah pemberi pinjaman, penerima pinjaman. maka persyaratan seperti ini atau tambahan seperti ini adalah merupakan perkara yang haram. Sebagaimana apabila disyaratkan di dalam pinjaman, yaitu diberikan pinjaman pada waktu yang akan datang. Pemberi pinjaman mensyaratkan untuk diberikan pinjaman pada waktu yang akan datang. Maka kesepakatan para ulama mengharamkan persyaratan seperti ini, yaitu pemberi pinjaman mensyaratkan kepada penerima pinjaman satu bentuk tambahan yang tidak ada timbal balik kecuali hanya sebatas akad pinjam. Oleh sebab itu apabila disyaratkan pada arisan, yaitu berputarnya satu putaran yang kedua atau yang lebih kemudian penerima yang pertama Ya. pada putaran yang pertama mutaakhiran fi daurati tsaniyah bermakna terakhir Dia diakhirkan terima yang ya pertama, nanti putaran kedua dia di belakang. Di balik yang taib. Maka pada hakikatnya persyaratan seperti ini yaitu mutaakhir fi dauratil ula walladhi ya'addu maqrudan fi tilka daurah likulli man sabaqahu yastaritu alaihim an yaqriduhu fi dauratis tsaniyah fa huwa syartun muharram lima sabaqa dzikruhu. Yaitu dengan mensyaratkan penerima akhir pada putaran yang pertama yang dianggap atau dihitung sebagai pinjaman pada pemberi pinjaman. pemberi pinjaman pada setiap putaran yang telah dilaluinya mensyaratkan kepada mereka untuk memberikan pinjaman pada putaran yang kedua, maka persyaratan seperti ini adalah diharamkan sebagaimana yang telah disebutkan penjelasannya. Ya. Sekarang tadi tidak ada pertambahan. Nah, Sekarang bila pemberi pinjaman mensyaratkan dalam akad pinjaman itu yang ada manfaat pertambahan khusus untuk mukrid, sedangkan penerima pinjaman tidak mendapatkan manfaat yang sama. Kalau dalam suftajah mereka sama-sama dapat manfaat, boleh. Ya. Tapi kalau hanya satu pihak yang dapat manfaat yaitu mukrid, ya, maka itu tidak boleh. Contoh, bila pemberi pinjaman mensyaratkan, aku berikan kau pinjaman dengan syarat, kapan aku membutuhkan, engkau harus memberikan aku pinjaman. Ya. Maka ini diharamkan al-ijma' para ulama bahwa ini haram mensyaratkan ya tambahan yang tidak ada imbalannya kecuali karena pinjaman. Manfaat kecuali karena pinjaman. Dan ini banyak dalam keseharian. Dimana kalau bukanlah karena pinjaman dia tidak bisa akan garap sawah orang tersebut.
Kalau bukan pinjaman dia tidak bisa pakai kendaraan orang tersebut. Nah, Ya, ini persyaratan yang diharamkan. Ya, dalam prakteknya seperti yang dikatakan oleh syarih, kalau dalam arisan itu lebih dari satu putaran atau mereka yang mensyaratkan harus lebih satu putaran. Dan yang di belakang, yang pada putaran pertama dapatnya di belakang, ya terakhir dari 5 orang tadi dia dapat yang kelima. Berarti statusnya di putaran pertama apa dia? memberi pinjaman. Pemberi pinjaman. Nah, Yang sebelumnya semua penerima pinjaman dari dia. nah, Sedangkan dia pemberi pinjaman. Bila dia mensyaratkan, putaran kedua nanti saya di belakang, saya jadi di depan ya. mhm. Dia dapat manfaat dia. Ini sepakat diharamkan. Ya, karena ada manfaat. قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن أمثلة هذه الزيادة المجمع على تحريمها أن يشترط المقرض أن يسكن في بيت المقترض مدة بلا أجرة، أو يشترط عليه أن يعمل له عملا بلا أجرة، أو بأجرة أقل من أجرة المثل، أو يشترط عليه أن يكفله في دين، أو أن يزيده مالا عند سداد القرض ونحو ذلك. Dan di antara permisalan dari bentuk tambahan yang disepakati akan diharamkannya, yaitu pemberi pinjaman mensyaratkan agar dapat bisa menempati rumah yang diberi pinjaman dalam waktu tertentu dengan tanpa adanya sewa. Atau Ya, di sebentar. nah, Pemberi pinjaman mensyaratkan, aku pinjamkan engkau uang 100 juta atau 500 juta, nah, tapi dengan syarat saya pakai rukomu sampai itu lunas oke. dan gratis. Ya, karena kalaulah bukan karena pinjam 500 juta, pasti dia tidak mau ngasih gratis. Ya, atau dia syarat ya seperti itu dan contoh ruko tadi bisa diganti dengan mobil, ah, Nah, sawah, kebun, nah, ya, aku pinjamkan kau emas umpamanya 100 gram atau 10 mayam ya dengan syarat selama belum atau dia yang minta pinjamkan aku uang emas 10 mayam 100 gram 10 mayam itu pinjamkan aku emas 10 mayam maka sawah aku ini ada 2 hektar pakai sebelum lunas 10 mayamnya kau pakai terus tanpa kau beli bagi hasil kepadaku tanpa sewa. oh, Ya, kalaulah bukan karena pinjaman tentu dia tidak mau. sah. Ya, maka dia dalam manfaat terpisah untuk pemberi pinjaman dan hukumnya adalah haram atau termasuk riba. Atau dia mensyaratkan atau yashtaritu alaihi an ya'mala amalan bila ujrah. Atau dia mensyaratkan kepada penerima pinjaman untuk bekerja dengan satu pekerjaan dengan tanpa adanya upah. Ya, Au bi ujratin aqalla min ujratil misal. Atau diberikannya upah yang di bawah standar upah minimum pekerjaan yang semisalnya. ya. Dan juga yang kasus pada para petani umpamanya ketika petani pinjam uang ke tengkulak, Nah, dia mensyaratkan jual hasil panenmu dengan di bawah harga pasar. hmm, Ya, sehingga dengan itu dia mendapat manfaat. Kalaulah bukan karena pinjaman, tentu petani tidak akan mau. sah. Dan ini bukan antar petani saja, bahkan negara besar dengan negara berkembang, mereka melakukan hal seperti itu juga. Lanjut. Nah, au yashtaratu alaihi an yakfalahu fi dainin au yazidahu malan inda sadadil qardi wa nahwa dzalika. Atau pemberi pinjaman mensyaratkan untuk menanggung hutang atau menambahkan nilai harta pada saat pelunasan pinjaman dan yang semisalnya. Ya, atau pemberi pinjaman, dia mengatakan, aku berikan kau pinjaman dengan syarat
engkau menjadi garantor, personal garanti, saya ada transaksi sekarang dengan pihak lain, butuh garantor dan mereka adalah umpamanya tokoh masyarakat, kan kamu kan kepala desa, ya umpamanya, atau kamu kepala suku, Hmm. sehingga bisa saya menjadi kamu bisa menjadi penjamin saya ketika ada transaksi di sini, ya. Atau memang mensyaratkan dia tambahkan harta pada pembayaran. Kalau kamu bayar nanti harus bayar lebih ya. Lanjut. ويدخل في الزيادة المحرمة ما تفعله كثير من المصارف Al-bunuk. البنوك الربوية من إعطاء زيادة لأصحاب الحسابات ذات الأجل بفائدة ولمن يفتح لديها اعتمادا بفائدة وما تأخذه هذه المصارف من فوائد لمن Liman تقرضه. tuqridu. نعم، فكل ذلك والعياذ بالله من الربا الصريح. Dan masuk ke dalam tambahan yang diharamkan adalah apa yang banyak dilakukan oleh banyak lembaga keuangan atau semisalnya bank ribawiyah dengan memberikan tambahan kepada para nasabah dengan waktu tertentu. Ya, nasabah Nah, rekening berjangka. berjangka. Ya, karena di banyak negara itu kalau rekening yang bisa tarik-tarik tiap hari, Nah, itu mereka tidak memberikan pertambahan. Mereka tidak memberikan pertambahan seperti di Saudi Arabia seperti itu. Ada rekening yang dinamakan hisabul jari atau rekening giro yang bisa Anda tarik setiap hari, ya. Itu nol pertambahannya. Tapi kalau rekening berjangka hanya bisa ditarik per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun, itu ada pertambahan. Ya, maka dia berikan pertambahan ya untuk rekening yang berjangka. Ini namanya manfaat berlebih, faedah yang berlebih adalah riba. Terus waliman yaftal ladaihi i'timadan bifaidah, atau dan bagi mereka atau nasabah yang membuka rekening hanya mengambil kemanfaatannya. i'timadan itu artinya LC, Ustaz. Masya Allah. Al-mustanadat al-i'timadiyah. Nah, Dinamakan letter of credit. Umpamanya Anda butuh transaksi dengan di luar negeri. Anda beli kurma satu kontainer dari Saudi Arabia. nah, Itu si penjual dari Saudi ya tidak mau berani kirim ke Indonesia sebelum Anda bayar. Anda juga nggak berani bayar sebelum dia kirim. Berarti nggak jadi jual beli kan ya? nah, Agar jadi jual beli, si si Anda yang di Indonesia, si atas permintaan yang di Arab Saudi, buatkan saya i'timad mustanadi, LC, letter of credit, ke bank, yaitu bank umpamanya di sana bank Rajihi. Ya, maka Anda datang ke bank di sini tempat rekening Anda, umpamanya ada di bank syariah. Tolong terbitkan saya letter of credit senilai umpamanya $10.000 US, $1 miliar, atau $100.000 US, sekitar 15 miliar umpamanya. Lalu Bank BSI mengeluarkan surat itu. Surat itu yang dengan surat itu antum serahkan ke mereka, mereka baru berani ngirim. Ya, mereka baru ngirim. Kemudian itu belum bisa mereka cairkan LC ekspor impor tadi oleh pedagang Saudi, belum bisa mencairkan sebelum barang korma sampai di pelabuhan. Ketika korma sampai di pelabuhan, itu pihak bank syariah tempat Anda menerbitkan LC tadi datang ke sana mencek dokumen. Sesuai enggak dokumen dengan dokumen yang antum tadi mintakan kepada mereka untuk penerbitan LC tadi.
mereka cek jumlahnya tadi berapa ton, umpamanya 15 ton, cek betul 15 ton, kondisi semuanya baik. Setelah itu baru dia memberikan perintah kepada bank koresponden yang di Saudi Arabia, itu tadi bank apa tadi namanya, Bank Rajihi, yaitu cairkan apa namanya, cairkan letter of credit kami yang senilai 150.000 dolar US tadi. Ya, baru bisa transaksi kalau gitu. Ya. Tapi kalau langsung ke rekening pribadi seperti tadi, uang sudah pergi, barang tidak nyampe-nyampe. Atau barang sudah pergi, uang nggak nyampe-nyampe. Ya. Baik. Terus, وما تأخذه هذه المصارف من فوائد لمن تقرضه فكل ذلك والعياذ بالله من الربا صريح. Dan apa yang diambil dari lembaga keuangan dari faidah kepada para uh, liman tuqriduhu, bagi yang diberikan pinjaman, maka ini semua adalah merupakan riba yang terang-terangan, wal billah. Wa yadkhulu fi ziyadatil sebentar. Naam. Bila nasabah buka rekening pertama tadi, Naam. rekening berjangka atau deposito, dengan dia buka rekening untuk pembuatan LC impor, maka kalau dia yang buka rekening berjangka, dia yang mendapat pertambahan. Kalau dia yang buka rekening LC impor, dia yang membayar. Ya, baik membayar biaya penerbitan. Terkadang kalau di bank, sebagian bank selain biaya penerbitan juga biaya ketika itu cair, dicairkan di Saudi Arabia, langsung dibayar atau ada tempo. Kalau ada tempo, dikenakan pertambahan. Ya. Maka waliyadzubillah, ini semuanya adalah riba. Baik yang diterima oleh nasabah diberikan oleh bank, atau yang diberikan oleh nasabah diterima oleh bank. Terus. ويدخل في الزيادة المحرمة كذلك الزيادة التي يأخذها المقرض عند تأخر المقترض في سداد القرض، كما تفعله المصارف الربوية عند تأخر عملائها عن سداد ما عليهم من قروض أخذوها من المصرف مباشرة أو عن طريق بطاقة الائتمان. Dan masuk ke dalam perkara yang diharamkan, tambahan yang diharamkan juga adalah tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman pada saat penundaan atau terlambat pembayaran pada saat terlambatnya penerima pinjaman untuk menunaikan pelunasan pinjamannya, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga ribawiyah ketika adanya keterlambatan dari nasabahnya pada saat pelunasan pinjaman yang mereka berikan dari yang diambil dari rekening bank secara langsung atau antara bitaqatil itiman. Misalnya. Bukan itiman. Kredit. Kartu kredit. Iya. Atau yang diambil dari kartu kredit. Nah. Iya. Bila terlambat pelunasannya, pembayarannya, cicilannya atau pembayaran sekaligus, maka pihak bank memberikan pertambahan atau denda keterlambatan. Ya, baik itu kredit langsung atau kredit melalui kartu kredit. Kartu kredit hakikatnya kan kartu pinjaman, pinjam uangnya. Bila terlambat, ya dikenakan pertambahan. Ya, nuwasilu lak ya Syekh. Nuwasil. Bagi ya sofatan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah wa ta'ala wa tuqbal hadiyatul muqtarid, dan tidak diperbolehkan Illa yashtarita rahnan aw kafilan. afwan. Illa yashtarita rahnan aw kafilan. Kecuali kemanfaatan yang disyaratkan pada penggadaian atau kafilan. Garantor. Penjamin. Naam. Li'annahuma tawthiqu listifa'il qard wa laysa
fihi ma ziyada 'ala al-muqtaridi wa la naf'a zaid lil muqrid siwa dhaman sadadil qard. Kecuali apa yang disyaratkan, yaitu pada gadai dan garantor atau penjamin. Ya, artinya pemberi pinjaman mensyaratkan saya nggak pinjamkan kamu Nah, kecuali dengan syarat kamu serahkan kepada saya barang jaminan. Fungsinya ketika pembayaran terlambat dan saya butuh uang, jaminan kamu saya jual, saya ambil hasil penjualannya untuk menutupi piutang. nah, Kalau ada sisa, saya berikan kepada kamu yang minjam. Kalau tidak ada sisa, kalau kurang, kamu bayarkan lagi sisanya. Ya, atau minta persyaratannya adalah saya mau memberi pinjaman, tapi engkau carilah penjamin. Fungsinya ketika saya telepon kamu WA, kamu tidak jawab-jawab untuk membayar, saya akan hubungin si garantor kamu. Dan dia harus membayar. Ya. Maka persyaratan untuk menghadirkan atau untuk eh, membawa melakukan dua hal ini, yaitu barang gadaian dan penjamin, ini bukanlah termasuk persyaratan yang diharamkan. Karena dia penguat dari akad, tidak ada manfaat yang berlebih dari hal tersebut. nah. Li'annahuma tawthiqu listifa'il qard, karena keduanya adalah merupakan penguat untuk tunaian pinjaman dan tidak ada di dalamnya penambahan yang diberikan oleh penerima pinjaman. Tidak ada kemanfaatan tambahan dari kepada pemberi pinjaman kecuali hanya sebatas jaminan sebagai penguat untuk penunaian pinjaman. Nah, wala tuqbal hadiyatul muqtarid, dan tidak diperbolehkan menerima hadiah dari pemberi pinjaman, penerima Pemberi ya pinjaman. boleh lah, berikan Nah, pinjaman kasih nah, hadiah 10 juta. tidak diperbolehkan menerima hadiah dari penerima pinjaman. Lil muqridi qabla sadadil qardi, sebelum adanya pelunasan pinjaman. Ya, Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam ya Bukhari. sebentar. Tidak boleh pemberi pinjaman menerima hadiah dari penerima pinjaman sebelum lunas. Nah, Kalau saat lunasan boleh. Rasulullah dikatakan oleh Jabir bertemu dengan Rasul di masjid. Rasulullah membayar hutangnya kepada Jabir, lunas, dan beliau menambahkan. nah, Waqadani wa zadani. Beliau membayar dan beliau tambahkan. Ya, artinya kalau ketika prakteknya bisa dipraktekkan, kalau umpamanya lembaga keuangan syariah ingin memberikan hadiah kepada nasabahnya, nasabahnya hakikatnya memberikan pinjaman dengan tabungan rekening itu. Kalau rekeningnya masih aktif, pinjaman hadiah yang diberikan mungkin kendaraan roda 2, roda 4, dan lain-lain, itu adalah hukumnya haram dan riba. Tapi kalau sudah saat tidak ada pinjam-minjam lagi, saat pelunasan, ketika nasabahnya tutup rekeningnya, bank syariah memberikan hadiah. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi dampaknya semua orang mau nutup rekeningnya. Bila hadiah. Baik, nah. lanjut. Ya, tidak diperbolehkan pemberi pinjaman menerima hadiah dari penerima pinjaman kecuali sebelum lil muqridi, yaitu sebelum pelunasan hutang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala li Abi Burdah, innaka bi ardi riba fiha fashun, fa idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika hamlu tabnin Tibni. tibnin aw hamlu sa'irin aw hamli qittin qattin fa innahu riba. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata kepada Abu Burdah, sungguhnya kamu berada di negeri yang tradisi riba tersebar di masyarakat. Maka apabila uh, engkau memiliki laka hak, kana laka ala rajulin hakun, yaitu Piutang. memiliki kewajiban hutang, Piutang. piutang. Lalu kemudian dia memberikan hadiah kepadamu,
hamlut tibnin Ustaz? Keranjang ya? Tiben tiben itu Sekeranjang hadiah, eee, baik, atau sekeranjang gandum atau bukan. qud Syair ya gandum, gandum, sorry, qad itu tanaman. tanaman, Tiben itu rumput taib. makanan hewan. Maka apabila kau memiliki piutang kepada seseorang kemudian dia memberikan kepadamu hadiah sekeranjang rumput atau gandum atau makanan, maka itu adalah riba. Naam. Ya, Wa min amthilati hadhihi al-hadaya ribawiyah, al-hadaya allati tuqaddimuha ba'd al-masarif al-bunuk li ba'di umalaiha alladhina lahum wada'i naqdiyah والتي تسمى الحساب الجاري فهذه الهدايا هي في مقابل إقراض هذا العميل للمصرف النقود التي أودعها فيه لأن حقيقة الإيداع في المصارف إقراض لها كما سيأتي في باب الوديعة إن شاء الله تعالى. Dan di antara bentuk hadiah ribawiyah adalah hadiah yang diberikan oleh sebagian lembaga keuangan atau bank kepada sebagian nasabahnya yang mereka memiliki akad wadiah tunai yang disebut dengan hisabul jari. Maka hadiah seperti ini sabun adalah, jari rekening giro. nah, rekening giro. Maka hadiah ini muqabil iqrad, yaitu merupakan timbal balik dari pinjaman yang diberikan oleh nasabah kepada bank atau lembaga keuangan yang dititipkan di dalamnya. Dalam bentuk Nah, uang yang dia setorkan. li'anna hakikatul ida fil masarif iqradun laha. Karena sejatinya hakikat wadi atau titipan di lembaga keuangan adalah pinjaman Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan. menabung, menyetorkan Nah, dana, itu hakikatnya dalam pandangan fikih adalah pinjaman. qard, Qard. pinjaman. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab wadiah insyaallah taala. Ya, seperti itu. Ya, tidak boleh menerima hadiah. Nah, Hadiah yang khusus. Kalau hadiah yang umum umpamanya ada permen, ada apa namanya, kertas, pena, dia tulis di sana, nah, itu atau kalender, ya, pena yang ada merek lembaga keuangan syariahnya itu tidak ada masalah karena hadiahnya umum. nah. Anda mau ada rekening, nggak ada rekening, silahkan ambil hadiahnya. Baik. Illa yakuna bainahuma 'adatan biha, Adatun 'adatan biha, ay bil hadiyah qabla al-qardi bi an kana al-muqrid mukhrij. wal muqtaridi yatabadalani hadayah qabla hadzal qard. Fala ba'sa hina idzin bi hadiyatil muqtaridi lil muqrid qabla sadadil qardi li'annahu lam yuhda ilaihi min ajli hadzal qard. Ya, Kecuali keduanya sudah ada kebiasaan saling memberikan hadiah sebelum akad pinjaman itu berlangsung, ya, yaitu di mana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman saling memberikan hadiah saling satu dengan yang bertukar lainnya. hadiah. Ya, saling bertukar hadiah satu dengan yang lainnya sebelum adanya akad pinjam meminjam. Maka dengan seperti ini tidak mengapa, yaitu pemberi pinjaman menerima hadiah dari muqtarid, yaitu penerima pinjaman qabla sadadil qardi, sebelum pelunasan hutang. Karena dia memberikan hadiah tersebut bukan dengan sebab akad pinjamannya. Nah, Ya, lembaga keuangan nggak pernah memberikan hadiah kepada Anda kalau Anda tidak punya rekening. sahih. Ya, ini maksudnya tentu pinjam-meminjam antar individu. Anda dengan tetangga, tidak pernah Anda pinjam-meminjam. Tapi ketika kebunnya bawa buah dari kebun, dia bagi Anda. Nah, Itu juga Anda ketika pulang dari luar kota, ngasih oleh-oleh ke tetangga. Ya, lalu kemudian terjadi akad pinjam-meminjam. Dan tradisi apa tadi, bertukar hadiah tadi masih berlanjut. Maka ini tidak termasuk hadiah yang diharamkan. Selesai pembahasan qard, alhamdulillah. alhamdulillah pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa penjelasan dan poin penting dari akad pinjam meminjam. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan. Kita berikan kesempatan di soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperluas pendalaman materi. Baik, kita angkat pertanyaan pertama, silahkan. Halo, ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, Ustaz, dari Cikarang, Ustaz, dari Assalamualaikum. Ibu Fadli, Ustaz. Silahkan, akhi. Ini, Ustaz, saya pernah bekerja sama dengan salah seorang teman saya dalam bidang usaha peternakan, Ustaz.
Lalu setelah sekian tahun ketika diaudit dan nampak bagian keuntungan masing-masing, tapi keuntungan saya itu hanya dalam bentuk aset, sementara keuntungan dia sudah diambil dalam bentuk fresh money atau uang segar. Kemudian usaha itu ketika yang tertinggal uang saya seluruhnya dan tanah itu juga tanah dia. Jadi satu-satunya jalan tanah itu, usaha itu dilelang, tapi dia nggak bersedia. Dia hanya bersedia memberi keuntungan saya itu atau modal saya itu dalam bentuk perputaran daripada usaha yang ada itu. Jadi dengan keuntungan itu dia Sebentar. Bentuk kerjasamanya pertama seperti apa? Anda setor uang, dia setor uang, atau seperti apa? Jadi kerjasama itu dia pengelola, saya penanam modal, udah apa, Ustaz? Anda setor uang kepada dia Iya, Ustaz. untuk mengelola apa? Mengelola peternakan ayam, Ustaz. Mengelola peternakan ayam, dia ternak. Iya. Terus Dalam perjalanan ketika untung, ya, ketika ada untung dia ambil uang, Anda ambil ayam. bukan, Ustaz. Dia ambil uang, tapi yang tertinggal itu hanya ayam dan seluruh aset yang ada itu dianggap saya punya semuanya, Ustaz. Bukan dianggap, memang semuanya punya Anda ayam itu. Iya, gitu, Ustaz. Karena mudharib itu statusnya dia wakil. Maaf, Ustaz. Ya, dia wakil atas yang punya uang untuk mengembangkan uangnya. Ya, sekarang diizinkan bisnis ayam. Beli, jual, atau beli, rawat, jual, beli, rawat, jual. Berarti ketika dia mewakilkan, Anda suruh dia untuk beli ayam dan rawat dan jual, berarti sesungguhnya ayam adalah milik Anda. Milik dia apa? Adalah laba. Kalau ada laba. Ketika tidak ada laba, berarti tidak ada miliknya apa-apa di sana. Halo? Ya. Tapi Ustaz, ketika usaha itu ingin ditutup, Ustaz, dia mengembalikan uang saya itu dengan cara dicicil, Ustaz, dari keuntungan. Tidak ada pengembalian uang. Yang ada adalah ini semuanya milik Anda ayamnya. Paham? Ya, Ustaz. Ya. Kalau dia tidak mau, dia sudah ambil uang dari penjualan. Ya. Sebesar keuntungan dia. Ya. Terus tidak mau dia menjualkan lagi ayamnya. Lepas tangan gitu. Ya. Ya. Ya, Anda yang menjualkan, ya. Kalau umpamanya untuk penjualan tadi ada butuh biaya, bebankan ke dia. Potong keuntungan dia. Kalau dia tidak mau bayar, karena dia sudah diambil dari awal oleh dia, berarti ada pekerjaan dia yang belum dia selesaikan, sedangkan uang dia sudah ambil. Maka kalau dia tidak bayar di dunia, dia bayar di akhirat. Cuma saya waktu itu karena usaha itu di tempat dia, Ustaz, saya bagaimanapun bagaimana cepat kembalian, dia mengembalikan pun bukan sekadar dengan keuntungan berkala, Ustaz. Juga Nggak paham saya, pelan-pelan gimana? ya maksudnya karena usaha itu di tanah dia, jadi saya kan nggak bisa berbuat apa-apa, Ustaz. Jadi Kenapa nggak bisa berbuat apa-apa? Jadi maksudnya dia hanya bisa mengembalikan uang saya itu apakah dalam bentuk modal dan keuntungan, hanya dalam bentuk dia putarkan usaha itu, dia kembalikan uang saya itu dengan cara cicilan modal saya. Misalnya modal saya itu 100 juta tambah keuntungan 100 juta, 200 juta. Dia mengembalikan 200 juta itu dengan berkala, Ustaz. Nah, bagaimana ini saat hukumnya gitu? Sudah kembali atau belum? Ya sudah kembali, cuma begitu cara dia, Ustaz. Ya sudah kembali 200 juta. Iya, sudah. Kalau Dengan berkala 2 tahun itu, selama 2 tahun. yang 2 tahun itu sudah Anda terima 200 jutanya. Sudah. Kalau sudah Anda terima 200 jutanya, ya, itu bentuknya adalah pinjaman. Kalau pinjaman tidak boleh bertambah. Maka Anda hitunglah umpamanya tadi dia berbentuk barang. Ya. Kalau dia menjualkan, dia jualkan semuanya dan betul ada untung. Ya, semuanya milik Anda karena dia sudah mengambil haknya dia. Kalau ternyata rugi tapi dihitungnya untung, ya Anda kembalikan kerugian itu. Hanya Anda dapatkan modalnya saja.
artinya Anda minta kepada dia real hasil penjualan berapa. Baik. Baik. Satu lagi, Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Mohon maaf. Baik, syukran jazilan wa barakallahu fiik. Allah Nah, barik. jazakallah khair. Baik, semoga Allah mudahkan dan nanti bisa dikonsultasikan kembali dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Waalaikumsalam. siapa di mana? Karena dengan Adit di Jakarta, Ustaz. Silakan Pak Adit. Baik, Allah ya barik, Ustaz. Makasih. Anda mau tanya soal pinjaman, Ustaz. Ya. Kalau misalnya hawalah atau pengalihan pinjaman itu, apakah ada syarat-syarat tertentu, Ustaz? Terus kalau misalnya kondisinya misalnya nih, Sebentar. Apa yang Anda maksud dengan pengalihan pinjaman? jadi misalnya si A ini minjam ke B, Ustaz. Terus si ada utang piutang lah, si A utang ke B. Terus. Nah, terus si B ini punya hutang ke C. Nah, akhirnya disepakati, Sebentar. dialihkan. A meminjamkan atau pinjam? Pinjam, Ustaz. Pinjam ke B. Ke B. Ya, Berarti A wajib bayar kepada B. betul, Ustaz. Lalu Nah, terus si B ini juga di sisi lain dia punya hutang juga sama si C, Ustaz. Dia pinjam ke C. dia pinjam ke C. Betul. Nominalnya sama. Nominalnya ada selisih, Ustaz. Selisih yang mana yang lebih besar, mana lebih kecil? Yang B ke C lebih besar, Ustaz. Afwan. Yang A ke B, yang pertama tadi lebih besar. Ya berarti si A tidak terima uangnya kalau dialihkan ke C penuh. Si A tidak terima uangnya kalau dialihkan ke C penuh. Ya, artinya tidak penuh lah uangnya. Oh iya, Ustaz. Betul. Terus? Iya, jadi akhirnya dialihkan sama si B ini, si A ini bayar ke si C, Ustaz, gitu. Bayar ke C. Iya, jadi utang piutang pinjaman A ke B itu dialihkan untuk membayarkan hutangnya si B ke C. Ya. Terus? Nah, apakah ada kondisi-kondisi tertentu atau syarat tertentu mungkin yang harus dipenuhi gitu, atau memang hanya sekedar, atau akad misalnya hanya sekedar kesepakatan aja gitu, Ustaz? Oh ya, sepakat gitu. Kalau bagi si A dia tidak ada persyaratan. Bagi si C yang butuh persyaratan dari B. Si C Ini juga nggak masalah sih, Ustaz. dengar dulu. Oh iya. Ketika B mengatakan kepada C, nanti A yang akan bayar ke kamu ya, dia punya hutang ke saya. C berhak mengatakan tidak kalau umpamanya dia tahu si A itu tipenya susah kalau bayar hutang. Ditagih besok, ditagih lagi bulan depan, tagih lagi entar, tagih lagi menghilang. Tahu dia karakter si A. Atau tahu dia kondisi si A tidak baik kondisi keuangannya. Maka si C boleh menolak pengalihan hutang B dari A. Cukup jelas, akhi? Kalau misalnya dari awal si A ini sebenarnya baik, Ustaz. Maksudnya recordnya baik, si C akhirnya setuju. Tapi sepanjang perjalanan akhirnya si A ini jadi susah nih, Ustaz, bayar segala macam. Nah, si C tuh berhak ngomong lagi ke si B ini nggak, Ustaz? Kalau Dia berhak nagih lagi ke B. Dia kan mengutangkan uang ke B, bukan ke si A. Oh, berarti walaupun udah ada kesepakatan untuk dialihkan, itu bisa dibatalin saat di tengah jalan ya? Ya, apa gunanya kesepakatan yang gunanya uangnya? Oh iya, taib, Ustaz. Siap. Cukup jelas? Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Wah, ya, sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Baik, kita akan angkat pertanyaan via WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya terkait dengan pemberi pinjaman yang memberikan hadiah kepada keluarga, bukan hanya kepada pemberi pinjaman, tapi kepada keluarganya, Ustadz. Jazakallah khair. Kepada keluarga pemberi pinjaman. Nah, Ustadz. Keluarga itu maksudnya anak istri atau saudara jauh? Ya, sebutkan. Kalau anak istri berarti sama manfaatnya kepada pemberi pinjaman. Tapi kalau keluarga jauh tidak ada masalah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik.
Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Saya dengan Haryo di Tangerang. Baik, silakan Pak Haril. Iya, Ustadz, assalamualaikum. Izin mau Salam. menanyakan terkait dengan saat ini kan di perbankan syariah itu juga ada yang menawarkan terkait dengan kalau Anda menaruh trust fund atau dana tunai di perbankan senilai sekian, sehingga nanti akan diberikan hadiah yang setara dengan persentase berapa persen. Nah, ini kira-kira seperti apa Ustadz hukumnya? Mohon pencerahannya. Seperti yang Terima kasih kita banyak. bahas Salam. tadi, itu haram. Kalau rekening Anda, rekening adalah wadiah. Kalau rekeningnya udah robah, Ustadz, punten. Kalau rekening mudharabah, yang ada di sana kesepakatan rugi ditanggung oleh pemilik rekening, nah itu boleh. Oke, Ya, berarti tapi di rekening Anda pernah ada tambahan klausa bahwa kerugian ditanggung oleh nasabah? ya biasanya kalau pembukaan rekening ada tanda tangan seperti itu ya Ustadz ya. Tidak ada, kecuali Anda minta. Kalau Anda minta, itu mungkin mereka mau. Kalau Anda buka rekening mudharabah, Anda katakan, saya mau tambahkan klausa bila terjadi kerugian dalam usaha ini, dalam usaha mudharabah ini, saya sebagai pemberi modal atau sebagai sahibul mal menanggung kerugian sebesar porsi uang saya yang saya tabungkan. Kalau ada itu, betul itu dia mudharabah yang murni, dan ketika itu dapat hadiah boleh. Oke, tapi mungkin Ustadz kalau untuk pihak rekening di perbankan syariah sekarang, apakah memang ada persyaratan yang seperti itu Ustadz? Tidak ada, tidak ada. Nah, berarti hukumnya adalah haram juga kalau kita menerima hadiah. Wallahu a'lam. Dia karena kalau mudharabah, si sahibul mal, pemilik rekening itu tidak menanggung kerugian, dan realnya tidak pernah menanggung kerugian kan ya, Iya, betul. maka berubah akadnya, itu dinamakan dengan inqilabul uqud, perubahan akad tersendirinya, berubah akad mudharabah menjadi akad pinjaman. Bila berubah menjadi pinjaman, maka pertambahannya adalah riba. Oke. Baik Ustaz, terima kasih banyak informasinya. Ya, Allah barik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair akhi, barakallahu fiik. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya masih via telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan hamba Allah di Riau, Pak Baik. Ustadz. Silakan Umu, pertanyaannya. Pak Ustadz, mau nanya ini mengenai haji ya. Jadi kami itu sudah membayar haji sekitar tahun 2019. Qadarullah itu apanya masa tunggunya itu 40 tahun lebih ya. Sementara usia kami kan sudah sekitar 49-an itu. Gimana ya Pak Ustadz? Apakah perlu kami tunggu atau seperti apa? Mohon nasihatnya. 40 tahun tambah 49 berarti 99 ya. Iya, sekitar itu Pak Ustadz. Ya. Silakan. Wallahu a'lam. Ya. Ini tidak ada kewajiban yang penyelenggaranya 40 tahun ke depan. Lebih baik itu uang Anda tarik lagi, Anda gunakanlah untuk hal yang bermanfaat dunia dan akhirat Anda. Oh, seperti itu Pak. Tidak ada kewajiban haji yang antrinya 40 tahun. Oh, baik. Berarti tidak mampu Anda berangkat haji. Ya. Iya, saya hanya ingin menunggu saja niat baik dari pemerintah gitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan ada Semoga dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Amin, insyaallah. Barakallahu fiik. Allah yabarik. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Allah yabarik. Wa jazakillah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali penanya berikutnya di line telepon. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah Tangerang Selatan. Baik, silakan pertanyaannya.
Gini Pak Ustadz, kalau si penerima pinjaman pada awal akad minjam meminjam, dia janji kepada pemberi pinjaman kalau udah lunas mau ngasih hadiah. Apa boleh begitu Pak Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh, kalau sudah lunas dia memberikan hadiahnya. Ya, ternyata sudah lunas dia nggak ngasih hadiah, nggak ada, dia tidak berdosa dan Anda pun tidak perlu menagih. Dan tidak perlu dipersyaratkan, Ustaz, ya? Ketika di awal. Dipersyaratkan, bila dipersyaratkan menjadi tidak boleh dia. Baik. Itu tambahannya, umum yang bertanya, jazakallahu khair dan semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Hadi, Pak. Saya Bekasi. Baik. Mohon maaf Bapak dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Oke, siap. Baik, silakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, saya punya berusaha, terus menggunakan modal pihak kedua, yang mana modal tersebut saya putarkan untuk membeli barang. Di sana ada keuntungan saya terima sekitar 25% sampai 30%. Terus di awal saya berkeinginan memberikan ke pemilik dana keuntungan sekitar 3-4%. Apa hukumnya itu, Ustaz? 3-4% uang harus kembali penuh atau kalau rugi dia ikut rugi? Kalau uang kembali penuh tuh, Ustaz. Tapi dia tidak mensyaratkan Anda harus bayar 3-4% setiap bulan. Tidak. Hanya keinginan sepihak dari Anda. Ya. Ya, tidak masalah, boleh. Oh, itu apa termasuk dalam riba itu, Ustaz? Tidak, Anda memberikan hadiah nanti kan ya, setelah selesai pinjaman atau sebelum? Selesai pinjaman. Ya, Karena uang tersebut saya putarkan dengan keuntungan itu baru saya berikan ke dia keuntungannya. Habis itu tidak ada pinjaman lagi? Kalau seandainya dia bilang mau pakai lagi, dia berikan. Kalau tidak, dia dikembalikan gitu. Hadiahnya itu boleh Anda berikan ketika Anda sudah tidak pinjam lagi. Ya. Hadiah saya berikan kalau uang tersebut saya putarkan. Kalau tidak saya putarkan, uang tersebut saya pulangin utuh. Dengar saya katakan. Kan Anda putarkan. Ya. Tidak ada perjanjian pertambahan atau hadiah. Ya, Ustaz. Lalu setelah selesai, uang Anda kembalikan, Anda berikan hadiah. Ya, Ustaz. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda mengatakan, Pak, saya pakai lagi ya. Ya udah pakai lagi aja. Ini Pak hadiah. Itu tidak boleh. Karena belum Anda menyelesaikannya. Tunggulah dulu kalau ingin berniat mengasih hadiah sampai selesai putaran 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah selesai, ya Anda kasih hadiah 100%, 200%, silakan. Cukup jelas Bapak? Jelas. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan. Halo. Iya. Iya. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Leni di Kampar. Baik, silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya. Anak saya sedang sakit, jadi kemungkinan akan dioperasi. Saya tidak mampu, jadi diharuskan membuat BPJS berbayar. Saya pernah dengar kalau mengurus BPJS itu riba. Itu bagaimana ya Ustaz? Ya, andai pun dia itu riba, sebetulnya tidak riba karena itu diwajibkan oleh pemerintah. Tapi kalau sebagian orang tetap mengatakan riba, ini kondisi Anda darurat kan ya? Iya Ustaz. Ya, maka dalam keadaan darurat, anak akan melakukan tindakan operasi, Anda tidak mampu, ya tidak ada masalah melakukan, andai pun itu adalah riba. Sebetulnya dia tidak riba karena sudah diwajibkan oleh pemerintah. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat kembali sebelum kami angkat dari pesan WhatsApp. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari hamba Allah di Bekasi. Baik, silahkan pertanyaannya. Pak Ustaz, saya ini tinggal di Bekasi, Pak Ustaz. Orang tua saya tinggal di Tegal. Ada pemberitahuan dari kelurahan mengenai pemutihan tanah, Pak Ustaz. Tanah itu sudah dikuasai oleh kakek saya. Ini tanah punya nenek saya, Pak Ustadz. Tanah itu sejak saya kecil sudah dikuasai oleh kakek saya sama istri kedua dan anak-anaknya. Sampai saat ini, Pak Ustadz. Namun, intinya kita semua keluarga itu artinya ya udahlah biarin. Tapi sekarang kalau dari pihak kelurahan datang untuk pemutihan itu kan namanya nenek saya, Pak Ustadz, itu saya sebagai ibu saya udah pikun, Pak Ustadz, dulu 87 tahun. Saya ini anak yang tertua. Saya mesti bagaimana ya Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Sebentar, apa maksud pemutihan, Ibu? Pemutihan ya, yang belum sertifikat kan ada pemutihan tuh Pak Ustadz. Dibuatkan sertifikat gitu. Iya, jadi belum sertifikat, masih kirik istilah kalau kita di sini ya. Kirik mau dibuatkan sertifikat atau apa maksudnya pemutihan? Mau di pemutihan itu dari pemerintah daerah itu mau dikasih kesempatan untuk menjadi sertifikat, Pak Ustadz. Ya, maksud pertanyaan Anda apa? Mau pakai nama siapa begitu? Karena tanah itu kan sekarang dikuasai oleh adik ibu yang lain. Nenek saya punya anak cuma ibu saya satu, Pak Ustadz. Istri kedua kakek saya anaknya 5. Itu tanah dari tahun 75 dikuasai oleh anak-anak istri kedua. Suratnya di tangan siapa? Suratnya itu ada sekarang dipegang anak-anak itu, cuman karena pemutihan dari BPPN kan namanya nenek saya. Nah, yang ditanyakan saya itu sebetulnya mesti dinamakan kepada siapa? Apakah cuma haknya ibu saya yang masih hidup? Ibu saya masih hidup, Pak Ustadz, cuma pikun. Itu yang saya tanyakan. Karena nenek saya udah meninggal, kakek saya udah meninggal. Kakek sudah meninggal, ibu masih hidup. Ibu saya, tapi, iya, anak. Iya, kalau itu dia kan jatuhnya waris. Iya betul Pak Ustadz. Waris ibu Anda anak perempuan satu-satunya, nggak ada anak laki juga dari nenek. Anak laki-laki itu dari istri kedua yang menguasai tanah. Istri pertama yang punya cuma tanah. Satu, Pak Ustadz, cuma anak ibu saya aja. Cuma ibu Anda. Iya. Ibu Anda punya saudaranya, nenek Anda itu punya saudara? Sudah pada meninggal semua, Pak Iya, Ustadz. tapi punya saudara nggak dia pada saat dia meninggal, masih hidup? Pada saat itu ada. Katanya kakaknya masih ada waktu nenek saya meninggal. Ya. Waktu itu, iya Pak Ustadz. Kakak laki-laki? Laki-laki ya Pak Ustadz. Ya, udah. Maka ibu Anda mendapatkan setengah. Iya Pak Ustadz. Setengah bagian dari tanah itu ya Pak Ustadz. Ya. Kemudian kakek Anda mendapatkan 1/4. Kakeknya 1/4. Ya, walaupun dia sudah meninggal. Iya, walaupun sudah meninggal, iya Pak Ustadz. Ya, tapi nanti ibu Anda dapat lagi waris dari situ. Oh, dari kakek ya, dari kakek dapat lagi ya Pak Ustadz ya, sesuai dengan anak yang ada di bagi itu ya Pak Ustadz. Ya, sebentar. Kemudian 1/4-nya lagi untuk saudara nenek. Iya. Nah, dibagikanlah yang 1/4 tadi kepada ahli warisnya dia. Yang yang kakek tadi yang 1/4 akan dibagi lagi kepada saat dia wafat, anak-anaknya ada berapa laki, ada berapa perempuan dari 2 istri. Oh, jadi saya mencari yang saudara nenek yang itu untuk ahli warisnya ya Pak Ustadz ya. Itu ya udah selesai. Maksudnya yang dari kakek kan sudah meninggal lagi. Iya, si kakek saya, iya. Ya, kakek Anda itu kan punya istrinya 2. Iya betul, anaknya 5 Pak Ustadz. 5 semuanya dari 2 istri? Enggak, istri keduanya itu 5, sama ibu saya kan cuma 1, jadi 6 semuanya. 6. Berapa laki, berapa perempuan? Laki-lakinya 4, perempuannya 2 Pak Ustadz. Itu saat kakek itu wafat, semua anak yang 6 itu hidupkah? Masih hidup waktu kakek meninggal. Maka bagian kakek yang 1/4 tadi itu ya, dibagikan
dengan laki-laki 4 kali 2 8 tambah perempuan 2 10 dibagi 10 seperempatnya itu. Ibu Anda Jadi dapat lagi tadi dari setengah dari ibunya, 1/10 dari ayahnya. Oh iya Pak Ustadz, jadi dari si kakek ini yang seperempat tadi ya Pak Ustadz, ibu saya masih tetap dapat 1/10. 1/10. Iya Pak Betul Ustadz. sekali. Iya Pak Ustadz. Cukup Jadi jelas, arti Umu? insya Allah Pak Ustadz, Baik. jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. barakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair dan semoga Allah mudahkan pembagian warisannya. Alhamdulillah, kita angkat pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, kalau pembelian tanah via bank syariah, Ustadz, dan teknisi dari banknya itu mengatakan akan dibayarkan ke mohon maaf, kurang jelas, kami sampaikan kembali, silahkan di WhatsApp lagi lebih jelas lagi dan dirinci. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustadz. Eh, apakah boleh mentransfer ke rekening yang berbeda bank dan menggunakan fasilitas di bank yang kita miliki, Ustadz? Apakah dalam transfer itu juga ada ribanya? Jazakallah khair. Fasilitas transfer gratis maksudnya. Nah. Ya. Di sebagian negara memang transfer antar bank itu digratiskan oleh regulator mereka. Ya, kalau kita di Indonesia OJK. Ya, untuk memudahkan orang yang memiliki tabungan di rekening manapun untuk menarik uangnya di anjungan tunai manapun juga. Itu suatu hal kemudahan bagus untuk masyarakatnya. Ya, sehingga dia tidak perlu harus cari ATM X, ATM X, ATM X, padahal tidak terlalu banyak di kota ini atau di daerah titik ini. Ya, sehingga dengan tarik tunai, transfer gratis, semuanya bermanfaat. Di negara kita tidak dikenakan biaya. Ketika dikenakan biaya, ketika dia mentransferkan gratis, apakah ini manfaat yang terlarang atau manfaat yang dibolehkan? Kaidahnya adalah bila manfaat itu tidak menambah dan dia berhubungan dengan al-ifa wal istifa. Maksud ifa wal istifa itu dalam manfaat menyetorkan uang atau menarik uang. Ya. Ketika dia transfer, dia berarti menarik uang kan. Dia transferkan ke rekening dia. Berarti dia narik uang. Atau ketika dia transfer ke orang lain, dia pun membayarkan hutang ke orang lain, uangnya dia tarik dari bank tadi. Atau digratiskan ketika umpamanya Anda punya usaha dan omset hariannya besar, kalau simpan di toko itu akan besar risikonya. Lalu Anda minta ke bank syariah tempat tabungan Anda, setiap jam sekian datang ke tempat untuk store tunai. Ya, jadi store tunainya tidak di bank. Ya, ini manfaatnya tidak diharamkan karena berkaitan dengan mengambil dan menyerahkan. Sama saja dalam bentuk individunya, Anda mengatakan kepada orang yang mau pinjam, silakan ambil di rumah saya. Ya, sehingga Anda tidak perlu keluar uang transfer. Sehingga Anda tidak perlu datang ke rumahnya menyerahkan. Nah, kan bagi Anda manfaat, tapi manfaat dalam mendapatkan pinjaman atau menyerahkan pinjaman seperti dalam kasus Suftajah tadi. Ya, manfaat kepada dalam rangka memberikan pinjaman atau menarik pinjaman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali dari Ibu Laila di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya ikut arisan di kampung dengan syarat jika dapat undian arisannya diwajibkan rumah kita sebagai tempat untuk mengundi arisan bulan berikutnya, yang mengharuskan menjamu mereka, yang itu mengurangi uang arisan yang kita dapatkan. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Dan atau boleh dalam artian hanya memuliakan tamu? Kembali kepada kaidah tadi, apakah semua orang ini saling berbagi hadiah sebelumnya, berbagi undangan makan sebelumnya? Kalau tidak, masuk. Kecuali
kalau Anda adalah penerima di awal. Kalau penerima awal dia berarti meminjam Nah. dan membayar. Iya, itu tidak boleh, maaf. Kecuali Anda bila penerima akhir. Penerima akhir status Anda berarti pemberi pinjaman. Baik. Ya, ketika penerima pinjaman datang makan ke tempat Anda, tidak ada masalah. Udahlah dipinjamin uang, Anda kasih makan dia. Itu tidak ada masalah. Tidak termasuk manfaat yang diharamkan. Wallahu a'lam. Walaupun diambil dari uang arisan itu Ustaz yang mengurangi ada masalah. Kalau diambil dari uang tidak ada manfaat, berarti itu mah uang masing-masing makan. Di sini dikatakan diambil dari uang arisan itu yang mengurangi. Kalau diambil dari semua uang arisan atau uang yang dapat. Uang yang dapat. Kalau uang yang dapat ya berarti berkurang pinjamannya. Nah. Kembaliannya. Itu tidak boleh. Kalau maksudnya dipotong dari seluruh arisan. Nah. Arisan namanya setiap bulan 1 juta. Jadi 1 juta itu sebetulnya hanyalah 900.000. 100.000 adalah untuk konsumsi, makan. Ya. Itu tidak ada masalah. Berarti mereka bayar semuanya 1 juta, dapatnya nanti kurang 1 juta. 900 itu misalnya. Ya. Baik. Demikian yang bertanya Ummu Laila, jazakallah khair. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman memiliki PT yang bergerak di bidang jual beli kebutuhan kapal. Skema transaksinya itu dia menerima PO kemudian dari klien, baru dia cari suplai barangnya Ustaz. Karena minim modal jadi belum bisa produksi sendiri dan sewa gudang. Selain itu transaksi mayoritas berjangka atau dengan termin. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan Ustaz? Kalau dengan spek transaksinya dan barang itu seperti spare part kapal tadi kan ya. Nah. Itu namanya istisna boleh. Ya, dia mengatakan kami butuh part bagian ini. Ya, maka dibuatkan akad PO, tidak ada masalah. Baik bayarnya cash di depan, kalau cash di depan namanya salam. Kalau bayarnya nanti namanya istisna. Demikian akhi, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait di dalam dunia pendidikan dan pengajaran, para peserta didik bersemangat memberikan hadiah Ustaz kepada para pengajar. Apakah semua pemberian dari peserta didik ini termasuk riswa atau adakah yang tidak termasuk Ustaz? Mohon penjelasan, jazakallah khair. Peserta didik bersemangat memberikan kemudian hadiah. Para pendidik semangat menerima. Tidak boleh, kawan. Ya. Tidak boleh menerima. Itu termasuk kalau aturan negara gratifikasi namanya. Kalau gurunya guru negeri, sekolah negeri, lebih pemberian satu kelas namanya lebih 200.000. Itu bisa diadukan ke KPK guru itu. Ya, walaupun muridnya bersemangat. Dan murid ini pun bisa diadukan. Ya. Kalau lu kurang dari itu, syariat mengharamkan. Apalagi dunia akhirat Anda rugi. Kata-kata bersemangat tidak berarti menjadi halal. Ya. Karena ini bukan hadiah murni. Kalau hadiah, nanti murid-murid sudah tamat, guru-gurunya sudah pada pensiunan, ya. Ada yang ngasih dia mobil, ada yang ngasih rumah, silakan. Ya. Itu lebih baik dan halal. Tapi jarang-jarang sepertinya. Artinya banyak yang recehan tadi, yang bersemangat itu. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Saya meminjamkan sejumlah uang Ustaz kepada saudara untuk tambahan modal usaha tanpa ada penambahan. Dan saya mengatakan jika sudah punya uang tolong kembalikan. Namun sampai sekian lama tidak dibayar-bayar. Padahal saya melihat dia mampu mengembalikan karena sudah mulai membangun rumah.
Karena malu, maka dia bayar dengan sebidang sawah pemberian orang tua. Saya menerima pembayaran tersebut dan saya bilang jika suatu saat saya butuh, tolong beli kembali sawah tersebut. Apakah ini diperbolehkan secara syariat? Jazakallah khair. Tolong beli kembali sawah tersebut. Nah, Berarti dia jual sebagai penutup hutang dengan dipersyaratkan beli lagi kalau dia butuh uang. nah, Kalau ketika dia butuh uang, dia jual ke saudara, saudara nggak ada uang. Gimana? jadi dia mengembalikan pinjaman dengan membayar dengan sebidang sawah dari pemberian orang tuanya. Ustaz. Ya berarti dijualnya namanya. Nah, sahih. Jadi milik saudaranya tadi terus. Dan saya bilang, jika suatu saat saya butuh, tolong beli kembali sawah tersebut. Tidak perlu bilang Anda tadi. Bilang tadi itu malah membuat jual belinya menjadi terkatung-katung, Sahih. tergantung. Ya, dia sudah bayar pakai itu, sudah itu milik Anda. Kalau Anda butuh, jual aja ke pihak lain. Kalau dia mau beli, alhamdulillah. Kalau tidak, jual ke pihak lain. Nah, jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian akhi, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Abu Ibrahim. Bagaimana hukum menyewa rumah yang bagian garasinya ternyata adalah tanah fasum dimasukkan ke dalam pagar rumah tersebut, Ustaz? Ya, Anda kurangi uang sewanya sebesar fasum yang diambilnya. Wallahu alam. Tidak halal Anda gunakan yang fasum tadi. Umpamanya itu garasinya, ya fasum ada 1/2 meter. Arti motor atau mobil Anda majukan ke dalam, masukkan ke dalam rumah. Tidak boleh fasum bisa dipakai. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair. Demikian penjelasannya akhi, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, bagaimana harta diwariskan? Apakah hutang diwariskan? Seperti orang tua yang meninggalkan hutang, Ustaz. Apakah anaknya wajib melunasi hutang dari orang tuanya? Anak wajib melunasi hutang orang tuanya dari harta orang tuanya. Bila habis dan utangnya masih ada, tidak ada kewajiban anak. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi, barakallahu fiik. Demikian, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan kepada Ustaz untuk ikhtitam, silakan Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, mengambil harta yang bukan harta kita itu sudah diumumkan oleh Nabi. Nabi berlepas diri dari hal tersebut pada saat beliau khutbah Arafah di Haji Wada. Inna amwalakum wa dima'akum haramun alaikum fi yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Allahumma fashhad. Allahumma hal balagh? Qalu na'am. Qala Allahumma fashhad. Rasulullah SAW mengumumkan, sungguhnya harta kalian, darah kalian haram diambil, haram dengan cara yang batil. Seperti haramnya hari ini, haramnya bulan ini, itu hari Arafah dan bulan Dzulhijjah, dan seperti haramnya negeri ini. Bukankah aku telah sampaikan, saksikanlah. Maka mereka mengatakan, para sahabat, ya engkau telah menyampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menunjuk ke langit, Allah, ya Allah, saksikanlah, aku telah menyampaikannya. Maka bila di antara kita anggap remeh hak orang lain, tanah orang lain, 30 cm, 10 cm, dan kita tahu, ya, maka Rasulullah berlepas diri dari hal ini. Semoga kita kembali mentaati Allah dalam mengambil harta kita saja, tidak mengambil hak orang lain. Allahu li taufiq.